Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel, channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Konstruktivistik, B. Rekonstruktivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Kognitivistik. Konstruktivistik kegiatan belajar di mana aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Behavioristik memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Kognitivistik KB di mana memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Humanisme menonjolkan kebebasan setiap individu. Peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualistik, dan mengekspresikan selama proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Behavioristik. Soal selanjutnya adalah petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakan dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atau atas bawah. Sedangkan muatan positif berkumpul pada posisi sebaliknya. Teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik A. Adanya langkah prosedur, B. Didasarkan pada pendapat, C. Memuat unsur kekonyolan, D. Temanya didasarkan pada opini, E. Isinya memuat fakta. Jadi karakteristik teks eksplanasi adalah keterangan yang menceritakan terjadinya fenomena. Jenis teks ini mengandung pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Pembaca memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menyampaikan kepada pembaca mengenai mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi. Teks eksplanasi memakai kaidah kebahasaan seperti pada teks prosedur dengan banyak konjungsi kasualitas. Contohnya sebab, karena, maka, sehingga, dan lainnya. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Isinya memuat fakta. Soal yang selanjutnya adalah terdapat banyak teori tentang proses pembentukan bumi. Proses pembentukan bumi menurut teori Big Bang adalah A. Berasal dari massa sangat besar yang meledak karena adanya reaksi inti.
B. Impuls kecil yang mengembang dan mengkerut seiring dengan lama waktu. C. Galaksi yang mengalami penggeseran spektrum merah. D. Tidak berubah dalam ruang angkasa dan tidak berubah oleh waktu. E. Bersifat statis yang tak ada permulaan atau akhir. Jadi teori Big Bang ini ditemukan oleh seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin besar dan memadat lalu memanas. Kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berasal dari massa sangat besar yang meledak karena adanya reaksi inti. Soal selanjutnya adalah otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat-zat makanan. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen dan zat makanan adalah A. Vena cava superior, B. Arteri pulmonalis, C. Arteri coronaria, D. Vena hepatica, E. Vena pulmonalis. Arteri koroner adalah untuk mengalirkan darah segar kaya oksigen dari jantung ke otot-otot jantung. Darah dari bilik kiri jantung membawa zat makanan dan oksigen dipompa menuju arteri utama. Kemudian disebarkan ke seluruh tubuh dan juga diedarkan ke otot jantung itu sendiri karena jantung juga butuh nutrisi dan oksigen. Vena pulmonalis atau yang disebut paru adalah satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya oksigen, berfungsi membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Darah berisi oksigen dan zat makanan dialirkan dari paru-paru menuju atrium kiri untuk dilanjutkan ke bilik kiri untuk selanjutnya baru ke arteri utama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Arteri koronaria. Soal selanjutnya, berikut faktor-faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, dan yang kedua ada sumber daya manusia, dan yang ketiga ada sumber daya sarana dan prasarana, 4 sumber daya keahlian, 5 sumber daya modal. Yang merupakan faktor-faktor produksi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, 3, dan 4, D. 1 dan 3, E. 1, 2, 4, dan 5. Jadi jenis-jenis faktor produksi yang pertama faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Dan yang kedua sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi lalu produk atau barang jadi jika tidak ada manusia yang mengolahnya. Dan yang ketiga ada faktor modal. Sumber daya manusia dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi masih belum cukup untuk melahirkan produk yang bagus. Bisa dibilang ini faktor produksi yang tidak lengkap, yang hasilnya juga tidak akan memuaskan. Dan yang keempat ada faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi, karena yang menentukan keberhasilan produksi bukan hanya produk melainkan teknik, strategi, perencanaan, kontrol, dan selainnya. Yang kelima, sumber daya informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga penting terutama di zaman global semacam ini, yang mana alur lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Nah, pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik.
minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan masyarakat di saat ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, 1, 2, 4, dan 5, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keahlian, dan sumber daya modal. Perhatikan ilustrasi berikut. Perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan seperti yang tertuang pada lampiran nomor 22 tahun 2016. Gradasi penilaian sikap ditunjukkan pada huruf A. Menganalisis, menerima, menghayati. B. Menjalankan, mengamalkan, menerapkan. C. Mengamalkan, menghargai, menjalankan. D. Menerima, mencoba, menerapkan. E. Mengamati, mengevaluasi, memahami. Ini Bapak Ibu harus paham seperti ini. Yang pertama A1, penerimaan. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. A2, menanggapi. Suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dan fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. A3, penilaian. Memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. 4, mengelola. Konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. A5, karakterisasi. Keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, Permendikbud lampiran nomor 22 tahun 2016, sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengamalkan, menghargai, menjalankan. Soal selanjutnya, ada beberapa nilai yang berkembang dalam masyarakat, misalnya nilai moral, estetika, sosial, agama. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang berharga dalam kehidupan. Oleh karenanya, setiap orang wajib menjaga secara baik setiap nilai yang mereka diharapkan. Dari ilustrasi tersebut, arti nilai moral adalah A. Nilai yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang tersimpan dalam ajaran agama dan dianggap nilai yang paling tinggi dibanding yang lainnya. B. Nilai yang bersumber dari akal manusia. Nilai ini mutlak dibawa sejak lahir. Oleh karenanya, ada yang menyatakan nilai ini merupakan kodrat dari Tuhan. C. Nilai yang bersumber dari unsur rasa yang terdapat pada setiap diri manusia dan biasa disebut dengan nilai estetika. D. Nilai yang melekat pada masyarakat berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia. Nilai ini menjadi ciri bahwa manusia tidak dapat hidup mandiri. E. Nilai yang bersumber dari kehendak atau kemauan. Dengan nilai ini manusia dapat bergaul dengan baik di antaranya bersama manusia lainnya. Jadi nilai sosial, suatu yang sudah melekat di masyarakat yang berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalam lingkungannya. Dan nilai kebenaran, nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Nilai keindahan, nilai yang bersumber pada unsur rasa setiap manusia, dengan nama lain dikenal dengan estetika, keindahan bersifat universal. Nilai moral, suatu sistem penilaian yang bersumber pada kehendak atau kemauan. Dengan moral, manusia dapat bergaul dengan baik antar sesamanya. Nilai agama, nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nilai yang bersumber dari kehendak atau kemauan. Dengan nilai ini manusia dapat bergaul dengan baik di antaranya sesama manusia lainnya. Soal selanjutnya, Pancasila
sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pernyataan di atas memiliki makna kedudukan Pancasila sebagai A. Konstitusi negara, B. Ideologi bangsa, C. Sumber hukum, D. Pandangan hidup bangsa, E. Dasar negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi keyakinan bagi seluruh rakyat yang menjadi cita-cita yang diwujudkan dengan konkret untuk mewujudkan kesejahteraan. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dimaksudkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, ideologi bangsa. Soal selanjutnya, guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Verifikasi, B. Iluminasi, C. Produksi, D. Inkubasi, E. Persiapan meletakkan dasar. Jadi tahap persiapan atau preparation, pada periode ini individu meletakkan dasar pemikiran, menyatakan masalah dan menyimpulkan materi-materi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Individu juga mempelajari mengenai latar belakang masalah serta seluk-beluknya. Dan yang B, tahap konsentrasi, yaitu berpikir pada tahap konsentrasi, perhatian individu tercurah dan pikiran individu terpusat pada hal-hal yang mereka kerjakan. Tahap konsentrasi merupakan waktu pemusatan, waktu untuk menimbang-nimbang, waktu menguji, waktu awal untuk mencoba dan mengalami gagal. Dan yang C, tahap inkubasi. Pada tahap inkubasi ini, individu seolah-olah melepaskan diri untuk sementara dari masalah yang dihadapi atau tidak memikirkan secara sadar. Tetapi penyimpangan dalam alam prasadar, artinya individu mencari kegiatan-kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran terhadap masalah yang dihadapi, namun untuk sementara waktu. Tahap penerangan. Pada tahap penerangan, hasil kreativitas baru muncul pada periode ini. Individu mengalami insight. Yang E, tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian, individu mengekspresikan ide-ide dalam bentuk nyata, dalam menentukan apakah penyelesaian masalah nampak dalam fakta-fakta yang benar. Individu mengevaluasi hasil penyelesaian masalah. Pada periode ini diperlukan pola berpikir kritis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, persiapan meletakkan dasar. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini.